Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita sudah menyaksikan laga Super Big Match, laga klasik pada pekan ke-26 Liga 1 2023-2024 antara PSM menghadapi Persebaya di Stadion Batakan, Balikpapan, dan hasilnya imbang tanpa gol. Artinya kedua tim berbagi poin. Tentu ini satu kerugian ya untuk PSM Makassar karena di pertandingan kali ini bertindak sebagai tuan rumah. Hanya saja memang kalau kita lihat sekilas bahwa pertandingan ini berjalan cukup seimbang meskipun PSM lebih banyak menciptakan peluang. Nah, seperti pada preview laga, prediksi bahwa tentunya PSM akan menginisiasi serangan sejak menit awal demi bisa memenangkan pertandingan ke pekan ke-26 ini, karena pada pekan ke-25 lalu saat menjamu Bali United juga di Stadion Batakan, PSM hanya bermain imbang juga tanpa gol. Artinya ini menjadi pertandingan kedua bagi PSM secara beruntun harus bermain imbang dan tidak menciptakan satupun gol. Tentu ini menjadi PR berat bagi Bernardo Tavares. Nah, kalau kita lihat di awal babak pertama, PSM utamanya tentu si pelatih Bernardo Tavares menurunkan skuad yang berbeda, starting 11 yang berbeda dibanding pertandingan sebelumnya. Meskipun dengan tetap mengandalkan skema 3-5-2 ya, yang menjadi dasar prinsip dari Bernardo Tavares membangun skuad PSM Makassar. Nah, kita lihat di posisi penjaga gawang ada Reza Arya masih menjadi pilihan utama, dan ini menjadi clean sheet ketiga secara beruntun. Reza Arya ini menambah daftar jumlah clean sheet yang dicatatkan oleh Reza Arya ya. Kemudian 3 back sejajar PSM ini juga tidak tergantikan, ada Saprudin Tahar, Yoran Fernandes, dan Dava Salman. Sementara itu 2 gelandang bertahan ini ada perubahan, di mana M. Arpan sebagai kapten juga di pertandingan kali ini dia berduet dengan gelandang muda PSM Ananda Rehan. Biasanya posisi Ananda Rehan ini ditempati oleh Akbar Tanjung, namun di pertandingan kali ini Akbar Tanjung harus berada di bangku cadangan. Meskipun nanti di babak kedua akan dimainkan, sepertinya Akbar Tanjung mengalami sedikit masalah ya pada bagian otot betisnya, karena kalau kita lihat pada saat dia dimainkan pada babak kedua di menit-menit akhir, kalau misalnya menit 70-an ke atas itu tim medis dari PSM itu beberapa kali memastikan bahwa kondisi lutut sebelah kiri dari Akbar Tanjung ini cukup mampu menopang dan bisa bermain, sehingga di pertandingan menghadapi Persebaya ini yang bermain sebagai starter itu Ananda Rehan bersama dengan M. Arpan. Kemudian Ken Sonambu, gelandang serang, sang top skor sementara PSM 11 gol, juga tetap dimainkan sebagai starter. Lalu kembar Yakub Sayuri, Ance Sayuri, kiri kanan, winger kiri, winger kanan juga bermain sejak menit pertama. Nah, di posisi 2 striker yang dipasang oleh Tavares itu mengalami perubahan, yakni dengan adanya nama Ricky Pratama yang dipercaya sebagai starter, mendampingi Victor Mansara. Biasanya di posisi ini kan duet Aman, Adilson Mansarai, tetapi
kalau kita flashback di laga pekan ke-25 menghadapi Bali United, Adilson ini sempat masuk dalam daftar susunan pemain sebagai starter, malah di daftar susunan pemain sebelum pertandingan yang beredar, tetapi pas kick off Adilson tidak dimainkan. Belakangan diketahui ternyata Adilson ini mengalami cedera saat latihan. Nah, ternyata cederanya ini belum juga sembuh, yang akhirnya dia harus menepi, sehingga Victor Mansaray harus diduetkan oleh dengan striker lokal ya, dan Tavares memilih Ricky Pratama, striker muda milik PSM, dimainkan sejak menit pertama berduet dengan Victor Mansaray. Sementara itu di skuad Persebaya juga tidak banyak mengalami perubahannya secara struktur skema starting 11 mereka dari pertandingan ke pertandingan. Ada Andika di posisi penjaga gawang, lalu Persebaya di pertandingan ini menggunakan skema 4-3-3. Paul Munster sebagai pelatih baru ya, pelatih yang cukup baru mengenangan Persebaya ini membuat sebuah terobosan lah. Kita lihat di dua back stopper utama atau center back milik Persebaya itu dimainkan Yan Victor bersama dengan Dusan. Kemudian back kanan ada Arif Catur dan Mikel Tata. Lalu dua gelandang bertahan Muhammad Hidayat dan Muhammad Iqbal. Selanjutnya ada Andre Octaviansa sebagai gelandang serang, Bruno Merera, Paulo Henrique, dan Kasim Botan sebagai trio striker mereka. Nah, kalau dilihat secara statistik, pertandingan memang berjalan tidak dalam tempo yang cukup tinggi ya, tempo tinggi, tapi jumlah total tembakan itu cukup banyak yang tercipta di pertandingan ini dan PSM cukup mendominasi. PSM tercatat dalam proses penguasaan bola memang Persebaya unggul, meskipun unggul tidak terlalu jauh ya. Persebaya 53%, sementara PSM 47%. Tapi untuk soal tembakan atau shoot, PSM jauh mendominasi. Total tembakan yang dilepaskan oleh PSM di pertandingan ini sepanjang 90 menit itu ada 13 kali, 5 diantaranya shoot on target, tepat sasaran, sementara Persebaya hanya memiliki 5 kali kesempatan tembakan dan hanya 1 shoot on target. Jadi memang sepanjang pertandingan 90 menit PSM terus dengan berbagai bentuk variasi serangannya melalui serangan flank kiri, flank kanan itu terus dimanfaatkan, dan juga kekuatan Ken Sonambu dalam tembakan-tembakan luar kotak penalti maupun Ananda Raihan juga, dan M. Arpan itu selalu memberikan ancaman bagi kiper Persebaya. Tapi ya lagi-lagi tak banyak yang berubah, padahal ada beberapa peluang yang dimiliki oleh pemain PSM itu presentase bisa menjadi golnya itu sudah di angka 90%. Semisal pada saat babak kedua itu Victor Mansaray itu memiliki peluang, tinggal berhasil melewati back dari Persebaya lalu melepaskan tembakan. Sayangnya tembakannya itu saat itu membentur tiang gawang. Ada 2 kalau tidak salah, 2 atau 3 kali ya bola tembakan dari para pemain PSM Makassar itu harus membentur tiang gawang. Dan ya itulah pertandingan, bahwa memang upaya-upaya yang coba dilakukan oleh PSM ini masih bisa dipatahkan, apakah tembakannya diblok oleh para pemain belakang Persebaya,
sampai pada akhirnya tembakannya sudah mengarah tapi harus membentur tiang gawang. Tapi secara keseluruhan kalau kita lihat pertandingan ini ada sesuatu hal yang sulit yang dialami oleh PSM, yakni kreasi serangannya ini kan cukup berbeda, ini tipikal dari Ricky Pratama tentunya dengan Adilson Silva. Adilson itu pada pekan ke-24 mencetak 2 gol pada saat PSM melibas Persita yang 4-0 kalau tidak salah. Itu bermain dengan mengandalkan kecepatan tapi kuat dalam mempertahankan bola, dan duetnya dengan Victor Mansaray cukup merepotkan pemain. Dia bisa bermain dengan bola-bola pendek, dua striker asing milik PSM ini. Sementara saat Mansaray diduetkan dengan Ricky Pratama itu belum terlihat cukup padu, meskipun Yakob pada laga ini bermain sangat-sangat baik ya. Ada beberapa kali tusukannya yang bisa melewati pemain belakang dari Persebaya lalu melepaskan umpan-umpan silang maupun umpan tarik mendatar, hanya saja ya lagi-lagi bisa dipatahkan. Kreasi dari lapangan tengah juga terlihat Kenso lebih banyak pada pertandingan ini, lebih banyak membantu dalam posisi bertahan, meskipun ada beberapa kali kesempatan juga dia melepaskan tembakan. Ananda Rehan pun begitu. Secara lini pertahanan PSM cukup solid. Kita bisa lihat bagaimana Persebaya hanya memiliki 5 kali kesempatan sepanjang 90 menit untuk bisa melepaskan tembakan. Artinya memang dari lini tengah hingga lini belakang PSM ini bermain cukup rapi, cukup rapat. Yang menjadi persoalan di PSM adalah di lini depannya. Sudah 2 pertandingan PSM gagal mencetak gol. Beruntungnya dalam 2 pertandingan itu PSM juga tidak kebobolan. Artinya dilihat lini per lini PSM cukup padu, mulai dari penjaga gawang ya, rest area. Ada satu penyelamatan gemilangnya tadi itu ketika sudah berhadapan 1 lawan 1 dengan Paulo Henrique kalau tidak salah tadi, itu dia bisa menepis tembakan placing dari Paulo Henrique. Artinya rest area memang dalam kondisi on fire, dalam kondisi kepercayaan diri tinggi ya, karena sudah 2 pertandingan sebelumnya sebelum menghadapi Persebaya itu dia bisa clean sheet. Lalu 3 back, Dapa Salman bermain sangat solid, bermain rapi, beberapa kali tackle-nya itu tackle bersih. Saprudin Tahar juga, apalagi Yuran Fernandes, pemain yang satu ini memang dikenal sebagai salah satu back yang cukup taktis ya di sepak bola Indonesia, cukup taktis, bermain tenang, dan pembacaan bolanya sangat-sangat baik. Ya, mungkin itu untuk pertandingan kali ini. Dan sebenarnya di babak pertama PSM itu sudah beberapa kali mendapat peluang, mencoba terus menekan ke pertahanan Persebaya Surabaya. Hanya saja memang terlalu kelihatannya terlalu terburu-buru. Lalu di babak kedua mencoba mendesain ulang lagi pola serangan yang dilakukan, tetapi juga terus mengalami kebuntuan, sehingga terlihat PSM itu melakukan perombakan di menit-menit ke-70, memasukkan pemain-pemain yang memiliki tenaga muda, pemain-pemain muda yang tipikalnya tipikal menyerang untuk bisa merombak
ataukah menerobos pertahanan dari Persebaya. Ada Andi Nurbangsawan dimainkan, ada Joe Pedro dimainkan juga, kemudian ada Mupli Hidayat. Ini pemain-pemain yang punya naluri menyerang. Tapi meskipun ya kita lihat ada Muhammad Hidayat ya, yang memiliki satu peluang yang cukup baik tapi gagal berbuah gol. Tendangannya itu sudah tepat sasaran tapi diblok oleh bukan kiper, oleh pemain belakang dari Persebaya Surabaya. Dan ya akhirnya 90 menit pertandingan harus berakhir dengan hasil imbang. Nah, dengan hasil imbang tanpa gol ini membuktikan bahwa Paul Munster ini sebagai pelatih yang memang kerap merepotkan PSM. Sejak bersama Bayangkara FC, ini kan mantan pelatih Bayangkara FC ini, Paul Munster, itu PSM tidak pernah menang. Artinya Paul Munster tidak pernah membiarkan ketika melawan PSM dia kalah, dan rekornya itu masih berlanjut meskipun saat ini Paul Munster sudah mengarsiteki Persebaya ya musim ini. Lalu yang kedua, pertandingan berakhir imbang, 1 poin untuk PSM, 1 poin untuk Persebaya. Juga sebenarnya bukan hasil yang terlalu buruk untuk kedua tim, karena secara posisi klasemen meski hanya sama-sama mendapat 1 poin itu cukup untuk mengangkat posisi kedua tim. PSM Makassar misalnya di pekan lalu, pekan ke-25 itu berada di posisi ke-9 dengan 33 poin. Setelah pertandingan ini naik 1 tingkat ke posisi ke-8 dengan 34 poin, menggeser Barito Putra di hari yang sama. Harus kalah dari Persik Kediri ya, sehingga Barito turun, meskipun Barito punya poin yang sama dengan PSM yakni 34 poin, tapi PSM lebih unggul head to head dari Barito dan juga unggul produktivitas gol. Lalu ini juga hal yang positif bagi Persebaya. Persebaya pekan lalu berada di posisi ke 14, itu mendekati zona degradasi ya. Tapi dengan tambahan 1 poin di markas PSM di Stadion Batakan ini, Persebaya kini mengoleksi 32 poin dan naik 2 tingkat ke posisi ke-12, berada di atas Persis Solo dan juga PSS Sleman. Nah, mungkin begitu untuk review pertandingan kali ini. Satu catatan yang pasti untuk PSM Makassar bahwa 3 pertandingan PSM tidak kebobolan. Ini membuktikan bahwa pertahanan yang dibangun oleh Bernardo Tapares ini cukup solid. Tapi yang menjadi pekerjaan rumah PSM dalam 2 pertandingan tanpa Adilson Silva tidak mencetak 1 pun gol. Victor Mansaray bermain baik, namun striker-striker lokal belum bisa menunjukkan tajinya untuk PSM dalam 2 pertandingan ini. Ada Ricky Pratama, ada Hidayat, ada beberapa Andi Harjito, pemain-pemain muda, striker-striker muda. Tentu harus mencoba lagi mengkombinasikan, dan tentu fans PSM berharap Adilson Silva bisa lekas pulih dan kembali berduet dengan Victor Mansaray di pertandingan pekan-pekan berikutnya. Mungkin sekian dulu untuk review pertandingan Liga 1. Kali ini kita akan tentu jumpa dengan review pertandingan-pertandingan menarik lainnya, dan tentunya membahas tentang klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, PSM Makassar. Ewako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita sudah menyaksikan laga super big match, laga klasik pada pekan ke-26 Liga 1 2023-2024 antara PSM menghadapi Persebaya di Stadion Batakan.
Balikpapan dan hasilnya imbang tanpa gol. Artinya kedua tim berbagi poin. Tentu ini satu kerugian ya untuk PSM Makassar karena di pertandingan kali ini bertindak sebagai tuan rumah. Hanya saja memang kalau kita lihat sekilas bahwa pertandingan ini memang berjalan cukup seimbang meskipun PSM lebih banyak menciptakan peluang. Nah, seperti pada preview laga prediksi bahwa tentunya PSM akan menginisiasi serangan sejak menit awal demi bisa memenangkan pertandingan ke pekan ke-26 ini, karena pada pekan ke-25 lalu saat menjamu Bali United juga di Stadion Batakan, PSM hanya bermain imbang juga tanpa gol. Artinya ini menjadi pertandingan kedua bagi PSM secara beruntun harus bermain imbang dan tidak menciptakan satupun gol. Tentu ini menjadi PR berat bagi Bernardo Tavares. Nah, kalau kita lihat di awal babak pertama PSM, utamanya tentu si pelatih Bernardo Tavares menurunkan skuad yang berbeda, starting 11 yang berbeda dibanding pertandingan sebelumnya. Meskipun dengan tetap mengandalkan skema 3-5-2 ya, yang menjadi dasar prinsip dari Bernardo Tavares membangun skuad PSM Makassar. Nah, kita lihat di posisi penjaga gawang ada Reza Arya masih menjadi pilihan utama, dan ini menjadi clean sheet ketiga secara beruntun Reza Arya. Ini menambah daftar jumlah clean sheet yang dicatatkan oleh Reza Arya ya. Kemudian 3 back sejajar PSM ini juga tidak tergantikan, ada Saprudin Tahar, Yoram Fernandes, dan Dava Salman. Sementara itu 2 gelandang bertahan ini ada perubahan, di mana M. Arpan sebagai kapten juga di pertandingan kali ini dia berduet dengan gelandang muda PSM Ananda Rehan. Biasanya posisi Ananda Rehan ini ditempati oleh Akbar Tanjung, namun di pertandingan kali ini Akbar Tanjung harus berada di bangku cadangan. Meskipun nanti di babak kedua akan dimainkan, sepertinya Akbar Tanjung mengalami sedikit masalah ya pada bagian otot betisnya, karena kalau kita lihat pada saat dia dimainkan pada babak kedua di menit-menit akhir, kalau misalnya menit 70-an ke atas itu tim medis dari PSM itu beberapa kali memastikan bahwa kondisi lutut sebelah kiri dari Akbar Tanjung ini cukup mampu menopang dan bisa bermain, sehingga di pertandingan menghadapi Persebaya ini yang bermain sebagai starter itu Ananda Rehan bersama dengan M. Arpan. Kemudian Ken Sonambu, gelandang serang, sang top skor sementara PSM 11 gol, juga tetap dimainkan sebagai starter. Lalu kembar Yakub Sayuri, Ance Sayuri, kiri kanan, winger kiri, winger kanan juga bermain sejak menit pertama. Nah, di posisi 2 striker yang dipasang oleh Tavares itu mengalami perubahan, yakni dengan adanya nama Ricky Pratama yang dipercaya sebagai starter, mendampingi Victor Mansara. Biasanya di posisi ini kan duet aman, Adilson Mansarai, tetapi kalau kita flashback di laga pekan ke-25 menghadapi Bali United, Adilson ini sempat masuk dalam daftar susunan pemain sebagai starter, malah di daftar susunan pemain sebelum pertandingan yang beredar, tetapi pas kick off Adilson tidak dimainkan
Belakangan diketahui ternyata Adilson ini mengalami cedera saat latihan. Nah, ternyata cederanya ini belum juga sembuh, yang akhirnya dia harus menepi, sehingga Victor Mansaray harus diduetkan oleh dengan striker lokal ya, dan Tavares memilih Ricky Pratama, striker muda milik PSM, dimainkan sejak menit pertama berduet dengan Victor Mansaray. Sementara itu di skuad Persebaya juga tidak banyak mengalami perubahan ya secara struktur skema starting 11 mereka dari pertandingan ke pertandingan. Ada Andika di posisi penjaga gawang, lalu Persebaya di pertandingan ini menggunakan skema 4-3-3. Paul Munster sebagai pelatih baru ya, pelatih yang cukup baru mengenangan Persebaya ini membuat sebuah terobosan lah. Kita lihat di dua back stopper utama atau center back milik Persebaya itu dimainkan Yan Victor bersama dengan Dusan. Kemudian back kanan ada Arif Catur dan Mikel Tata. Lalu dua gelandang bertahan Muhammad Hidayat dan Muhammad Iqbal. Selanjutnya ada Andre Octaviansa sebagai gelandang serang, Bruno Merera, Paulo Henrique dan Kasim Botan sebagai trio striker mereka. Nah, kalau dilihat secara statistik, pertandingan memang berjalan tidak dalam tempo yang cukup tinggi ya, tempo tinggi, tapi jumlah total tembakan itu cukup banyak yang tercipta di pertandingan ini dan PSM cukup mendominasi. PSM tercatat dalam proses penguasaan bola memang Persebaya unggul, meskipun unggul tidak terlalu jauh ya. Persebaya 53%, sementara PSM 47%. Tapi untuk soal tembakan atau shoot, PSM jauh mendominasi. Total tembakan yang dilepaskan oleh PSM di pertandingan ini sepanjang 90 menit itu ada 13 kali, 5 diantaranya shoot on target, tepat sasaran, sementara Persebaya hanya memiliki 5 kali kesempatan tembakan dan hanya 1 shoot on target. Jadi memang sepanjang pertandingan 90 menit PSM terus dengan berbagai bentuk variasi serangannya melalui serangan flank kiri, flank kanan itu terus dimanfaatkan, dan juga kekuatan Ken Sonambu dalam tembakan-tembakan luar kotak penalti maupun Ananda Raihan juga, dan M. Arpan itu selalu memberikan ancaman bagi kiper Persebaya. Tapi ya lagi-lagi tak banyak yang berubah, padahal ada beberapa peluang yang dimiliki oleh pemain PSM itu presentase bisa menjadi golnya itu sudah di angka 90%. Semisal pada saat babak kedua itu Victor Mansaray itu memiliki peluang, tinggal berhasil melewati back dari Persebaya lalu melepaskan tembakan. Sayangnya tembakannya itu saat itu membentur tiang gawang. Ada 2 kalau tidak salah, 2 atau 3 kali ya bola tembakan dari para pemain PSM Makassar itu harus membentur tiang gawang. Dan ya itulah pertandingan, bahwa memang upaya-upaya yang coba dilakukan oleh PSM ini masih bisa dipatahkan, apakah tembakannya diblok oleh para pemain belakang Persebaya sampai pada akhirnya tembakannya sudah mengarah tapi harus membentur tiang gawang. Tapi secara keseluruhan kalau kita lihat pertandingan ini, ada sesuatu hal yang sulit yang dialami oleh PSM, yakni kreasi serangannya
ini kan cukup berbeda ini tipikal dari Ricky Pratama tentunya dengan Adilson Silva. Adilson itu pada pekan ke-24 mencetak 2 gol pada saat PSM melibas Persita yang 4-0 kalau tidak salah. Itu bermain dengan mengandalkan kecepatan tapi kuat dalam mempertahankan bola, dan duetnya dengan Victor Mansaray cukup merepotkan pemain. Dia bisa bermain dengan bola-bola pendek, dua striker asing milik PSM ini. Sementara saat Mansaray diduetkan dengan Ricky Pratama itu belum terlihat cukup padu, meskipun Yakob pada laga ini bermain sangat-sangat baik ya. Ada beberapa kali tusukannya yang bisa melewati pemain belakang dari Persebaya lalu melepaskan umpan-umpan silang maupun umpan tarik mendatar, hanya saja ya lagi-lagi bisa dipatahkan. Kreasi dari lapangan tengah juga terlihat Kenso lebih banyak pada pertandingan ini, lebih banyak membantu dalam posisi bertahan, meskipun ada beberapa kali kesempatan juga dia melepaskan tembakan. Ananda Rehan pun begitu. Secara lini pertahanan PSM cukup solid. Kita bisa lihat bagaimana Persebaya hanya memiliki 5 kali kesempatan sepanjang 90 menit untuk bisa melepaskan tembakan. Artinya memang dari lini tengah hingga lini belakang PSM ini bermain cukup rapi, cukup rapat. Yang menjadi persoalan di PSM adalah di lini depannya. Sudah 2 pertandingan PSM gagal mencetak gol. Beruntungnya dalam 2 pertandingan itu PSM juga tidak kebobolan. Artinya dilihat lini per lini, PSM cukup padu, mulai dari penjaga gawang ya, rest area. Ada satu penyelamatan gemilangnya tadi itu ketika sudah berhadapan 1 lawan 1 dengan Paulo Henrique kalau tidak salah tadi, itu dia bisa menepis tembakan placing dari Paulo Henrique. Artinya rest area memang dalam kondisi on fire, dalam kondisi kepercayaan diri tinggi ya, karena sudah 2 pertandingan sebelumnya sebelum menghadapi Persebaya itu dia bisa clean sheet. Lalu 3 back, Dapa Salman bermain sangat solid, bermain rapi, beberapa kali tackle-nya itu tackle bersih. Saprudin Tahar juga, apalagi Yuran Fernandes, pemain yang satu ini memang dikenal sebagai salah satu back yang cukup taktis ya di sepak bola Indonesia, cukup taktis, bermain tenang, dan pembacaan bolanya sangat-sangat baik. Ya, mungkin itu untuk pertandingan kali ini. Dan sebenarnya di babak pertama PSM itu sudah beberapa kali mendapat peluang, mencoba terus menekan ke pertahanan Persebaya Surabaya. Hanya saja memang terlalu kelihatannya terlalu terburu-buru. Lalu di babak kedua mencoba mendesain ulang lagi pola serangan yang dilakukan, tetapi juga terus mengalami kebuntuan, sehingga terlihat PSM itu melakukan perombakan di menit-menit ke-70, memasukkan pemain-pemain yang memiliki tenaga muda, pemain-pemain muda yang tipikalnya tipikal menyerang untuk bisa merombak ataukah menerobos pertahanan dari Persebaya. Ada Andi Nurbangsawan dimainkan, ada Joe Pedro dimainkan juga, kemudian ada Mupli Hidayat. Ini pemain-pemain yang punya naluri menyerang. Tapi meskipun ya kita lihat ada
Muhammad Hidayat ya, yang memiliki satu peluang yang cukup baik tapi gagal berbuah gol. Tendangannya itu sudah tepat sasaran tapi diblok oleh bukan kiper, oleh pemain belakang dari Persebaya Surabaya, dan ya akhirnya 90 menit pertandingan harus berakhir dengan hasil imbang. Nah, dengan hasil imbang tanpa gol ini membuktikan bahwa Paul Munster ini sebagai pelatih yang memang kerap merepotkan PSM. Sejak bersama Bayangkara FC, ini kan mantan pelatih Bayangkara FC ini, Paul Munster itu, PSM tidak pernah menang. Artinya Paul Munster tidak pernah membiarkan ketika melawan PSM dia kalah, dan rekornya itu masih berlanjut meskipun saat ini Paul Munster sudah mengarsiteki Persebaya ya musim ini. Lalu yang kedua, pertandingan berakhir imbang, 1 poin untuk PSM, 1 poin untuk Persebaya, juga sebenarnya bukan hasil yang terlalu buruk untuk kedua tim, karena secara posisi klasemen meski hanya sama-sama mendapat 1 poin itu cukup untuk mengangkat posisi kedua tim. PSM Makassar misalnya di pekan lalu, pekan ke-25 itu berada di posisi ke-9 dengan 33 poin. Setelah pertandingan ini naik 1 tingkat ke posisi ke-8 dengan 34 poin, menggeser Barito Putra di hari yang sama harus kalah dari Persik Kediri ya, sehingga Barito turun, meskipun Barito punya poin yang sama dengan PSM yakni 34 poin, tapi PSM lebih unggul head to head dari Barito dan juga unggul produktivitas gol. Lalu ini juga hal yang positif bagi Persebaya. Persebaya pekan lalu berada di posisi ke 14, itu mendekati zona degradasi ya, tapi dengan tambahan 1 poin di markas PSM di Stadion Batakan ini, Persebaya kini mengoleksi 32 poin dan naik 2 tingkat ke posisi ke-12, berada di atas Persis Solo dan juga PSS Sleman. Nah, mungkin begitu untuk review pertandingan kali ini. Satu catatan yang pasti untuk PSM Makassar bahwa 3 pertandingan PSM tidak kebobolan. Ini membuktikan bahwa pertahanan yang dibangun oleh Bernardo Tavares ini cukup solid, tapi yang menjadi pekerjaan rumah PSM dalam 2 pertandingan tanpa Adilson Silva tidak mencetak 1 pun gol. Victor Mansaray bermain baik, namun striker lokal belum bisa menunjukkan tajinya untuk PSM dalam 2 pertandingan ini. Ada Ricky Pratama, ada Hidayat, ada beberapa Andi Harjito, pemain-pemain muda, striker muda. Tentu harus mencoba lagi mengkombinasikan, dan tentu fans PSM berharap Adilson Silva bisa lekas pulih dan kembali berduet dengan Victor Mansaray di pertandingan pekan-pekan berikutnya. Mungkin sekian dulu untuk review pertandingan Liga 1. Kali ini kita akan tentu jumpa dengan review pertandingan-pertandingan menarik lainnya, dan tentunya membahas tentang klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, PSM Makassar. Ewako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita sudah menyaksikan laga super big match, laga klasik pada pekan ke-26 Liga 1 2023-2024 antara PSM menghadapi Persebaya di Stadion Batakan, Balikpapan, dan hasilnya imbang tanpa gol. Artinya kedua tim berbagi poin. Tentu ini satu kerugian ya untuk PSM Makassar, karena di pertandingan kali ini bertindak sebagai tuan rumah. Hanya saja memang kalau kita lihat
sekilas bahwa pertandingan ini memang berjalan cukup seimbang meskipun PSM lebih banyak menciptakan peluang. Nah, seperti pada preview laga prediksi bahwa tentunya PSM akan menginisiasi serangan sejak menit awal demi bisa memenangkan pertandingan ke pekan ke-26 ini, karena pada pekan ke-25 lalu saat menjamu Bali United juga di Stadion Batakan, PSM hanya bermain imbang juga tanpa gol. Artinya ini menjadi pertandingan kedua bagi PSM secara beruntun harus bermain imbang dan tidak menciptakan satupun gol. Tentu ini menjadi PR berat bagi Bernardo Tavares. Nah, kalau kita lihat di awal babak pertama PSM, utamanya tentu si pelatih Bernardo Tavares menurunkan skuad yang berbeda, starting 11 yang berbeda dibanding pertandingan sebelumnya. Meskipun dengan tetap mengandalkan skema 3-5-2 ya, yang menjadi dasar prinsip dari Bernardo Tavares membangun skuad PSM Makassar. Nah, kita lihat di posisi penjaga gawang ada Reza Arya masih menjadi pilihan utama, dan ini menjadi clean sheet ketiga secara beruntun Reza Arya. Ini menambah daftar jumlah clean sheet yang dicatatkan oleh Reza Arya ya. Kemudian 3 back sejajar PSM ini juga tidak tergantikan, ada Saprudin Tahar, Yoran Fernandes, dan Dava Salman. Sementara itu 2 gelandang bertahan ini ada perubahan, di mana M. Arpan sebagai kapten juga di pertandingan kali ini dia berduet dengan gelandang muda PSM Ananda Rehan. Biasanya posisi Ananda Rehan ini ditempati oleh Akbar Tanjung, namun di pertandingan kali ini Akbar Tanjung harus berada di bangku cadangan. Meskipun nanti di babak kedua akan dimainkan, sepertinya Akbar Tanjung mengalami sedikit masalah ya pada bagian otot betisnya, karena kalau kita lihat pada saat dia dimainkan pada babak kedua di menit-menit akhir, kalau misalnya menit 70-an ke atas itu tim medis dari PSM itu beberapa kali memastikan bahwa kondisi lutut sebelah kiri dari Akbar Tanjung ini cukup mampu menopang dan bisa bermain, sehingga di pertandingan menghadapi Persebaya ini yang bermain sebagai starter itu Ananda Rehan bersama dengan M. Arpan. Kemudian Ken Sonambu, gelandang serang, sang top skor sementara PSM 11 gol, juga tetap dimainkan sebagai starter. Lalu kembar Yakub Sayuri, Yance Sayuri, kiri kanan, winger kiri, winger kanan juga bermain sejak menit pertama. Nah, di posisi 2 striker yang dipasang oleh Tavares itu mengalami perubahan, yakni dengan adanya nama Ricky Pratama yang dipercaya sebagai starter, mendampingi Victor Mansara. Biasanya di posisi ini kan duet aman, Adilson Mansarai, tetapi kalau kita flashback di laga pekan ke-25 menghadapi Bali United, Adilson ini sempat masuk dalam daftar susunan pemain sebagai starter, malah di daftar susunan pemain sebelum pertandingan yang beredar, tetapi pas kick off Adilson tidak dimainkan. Belakangan diketahui ternyata Adilson ini mengalami cedera saat latihan. Nah, ternyata cederanya ini belum juga sembuh, yang akhirnya dia harus menepi,
sehingga Victor Mansaray harus diduetkan oleh dengan striker lokal ya, dan Tavares memilih Ricky Pratama, striker muda milik PSM, dimainkan sejak menit pertama berduet dengan Victor Mansaray. Sementara itu di skuad Persebaya juga tidak banyak mengalami perubahan ya secara struktur skema starting 11 mereka dari pertandingan ke pertandingan. Ada Andika di posisi penjaga gawang, lalu Persebaya di pertandingan ini menggunakan skema 4-3-3. Paul Munster sebagai pelatih baru ya, pelatih yang cukup baru menangani Persebaya ini membuat sebuah terobosan lah. Kita lihat di dua back stopper utama atau center back milik Persebaya itu dimainkan Yan Victor bersama dengan Busan. Kemudian bek kanan ada Arif Catur dan Mikel Tata. Lalu dua gelandang bertahan Muhammad Hidayat dan Muhammad Iqbal. Selanjutnya ada Andre Octaviansa sebagai gelandang serang. Bruno Merera, Paulo Henrique dan Kasim Botan sebagai trio striker mereka. Nah, kalau dilihat secara statistik, pertandingan memang berjalan tidak dalam tempo yang cukup tinggi ya, tempo tinggi, tapi jumlah total tembakan itu cukup banyak yang tercipta di pertandingan ini dan PSM cukup mendominasi. PSM tercatat dalam proses penguasaan bola memang Persebaya unggul, meskipun unggul tidak terlalu jauh ya. Persebaya 53%, sementara PSM 47%. Tapi untuk soal tembakan atau shoot, PSM jauh mendominasi. Total tembakan yang dilepaskan oleh PSM di pertandingan ini sepanjang 90 menit itu ada 13 kali, 5 diantaranya shoot on target, tepat sasaran, sementara Persebaya hanya memiliki 5 kali kesempatan tembakan dan hanya 1 shoot on target. Jadi memang sepanjang pertandingan 90 menit PSM terus dengan berbagai bentuk variasi serangannya melalui serangan flank kiri, flank kanan itu terus dimanfaatkan, dan juga kekuatan Ken Sonambu dalam tembakan-tembakan luar kotak penalti maupun Ananda Raihan juga, dan M. Arpan itu selalu memberikan ancaman bagi kiper Persebaya. Tapi ya lagi-lagi tak banyak yang berubah, padahal ada beberapa peluang yang dimiliki oleh pemain PSM itu presentase bisa menjadi golnya itu sudah di angka 90%. Semisal pada saat babak kedua itu Victor Mansaray itu memiliki peluang, tinggal berhasil melewati back dari Persebaya lalu melepaskan tembakan. Sayangnya tembakannya itu saat itu membentur tiang gawang. Ada kalau tidak salah 2 atau 3 kali ya bola tembakan dari para pemain PSM Makassar itu harus membentur tiang gawang. Dan ya itulah pertandingan, bahwa memang upaya-upaya yang coba dilakukan oleh PSM ini masih bisa dipatahkan. Apakah tembakannya diblok oleh para pemain belakang Persebaya sampai pada akhirnya tembakannya sudah mengarah tapi harus membentur tiang gawang. Tapi secara keseluruhan kalau kita lihat pertandingan ini, ada sesuatu hal yang sulit yang dialami oleh PSM, yakni kreasi serangannya ini kan cukup berbeda. Ini tipikal dari Ricky Pratama tentunya dengan Adilson Silva. Adilson itu pada pekan ke-24 mencetak 2 gol pada saat PSM melibas Persita yang 4-0 kalau tidak salah.
itu bermain dengan mengandalkan kecepatan tapi kuat dalam mempertahankan bola. Dan duetnya dengan Victor Mansaray cukup merepotkan pemain. Dia bisa bermain dengan bola-bola pendek, dua striker asing milik PSM ini. Sementara saat Mansaray diduetkan dengan Ricky Pratama itu belum terlihat cukup padu, meskipun Yakob pada laga ini bermain sangat-sangat baik ya. Ada beberapa kali tusukannya yang bisa melewati pemain belakang dari Persebaya lalu melepaskan umpan-umpan silang maupun umpan tarik mendatar, hanya saja ya lagi-lagi bisa dipatahkan. Kreasi dari lapangan tengah juga terlihat Kenso lebih banyak pada pertandingan ini, lebih banyak membantu dalam posisi bertahan, meskipun ada beberapa kali kesempatan juga dia melepaskan tembakan. Ananda Rehan pun begitu. Secara lini pertahanan PSM cukup solid. Kita bisa lihat bagaimana Persebaya hanya memiliki 5 kali kesempatan sepanjang 90 menit untuk bisa melepaskan tembakan. Artinya memang dari lini tengah hingga lini belakang PSM ini bermain cukup rapi, cukup rapat. Yang menjadi persoalan di PSM adalah di lini depannya. Sudah 2 pertandingan PSM gagal mencetak gol. Beruntungnya dalam 2 pertandingan itu PSM juga tidak kebobolan. Artinya dilihat lini per lini, PSM cukup padu, mulai dari penjaga gawang ya, rest area. Ada satu penyelamatan gemilangnya tadi itu ketika sudah berhadapan 1 lawan 1 dengan Paulo Henrique kalau tidak salah tadi, itu dia bisa menepis tembakan placing dari Paulo Henrique. Artinya rest area memang dalam kondisi on fire, dalam kondisi kepercayaan diri tinggi ya, karena sudah 2 pertandingan sebelumnya sebelum menghadapi Persebaya itu dia bisa clean sheet. Lalu 3 back, Dapa Salman bermain sangat solid, bermain rapi, beberapa kali tackle-nya itu tackle bersih. Saprudin Tahar juga, apalagi Yuran Fernandes, pemain yang satu ini memang dikenal sebagai salah satu back yang cukup taktis ya di sepak bola Indonesia, cukup taktis, bermain tenang, dan pembacaan bolanya sangat-sangat baik. Ya, mungkin itu untuk pertandingan kali ini. Dan sebenarnya di babak pertama PSM itu sudah beberapa kali mendapat peluang, mencoba terus menekan ke pertahanan Persebaya Surabaya. Hanya saja memang terlalu kelihatannya terlalu terburu-buru. Lalu di babak kedua mencoba mendesain ulang lagi pola serangan yang dilakukan, tetapi juga terus mengalami kebuntuan, sehingga terlihat PSM itu melakukan perombakan di menit-menit ke-70, memasukkan pemain-pemain yang memiliki tenaga muda, pemain-pemain muda yang tipikalnya tipikal menyerang untuk bisa merombak atau menerobos pertahanan dari Persebaya. Ada Andi Nurbangsawan dimainkan, ada Joe Pedro dimainkan juga, kemudian ada Mupli Hidayat. Ini pemain-pemain yang punya naluri menyerang. Tapi meskipun ya kita lihat ada Muhammad Hidayat ya yang memiliki satu peluang yang cukup baik tapi gagal berbuah gol. Tendangannya itu sudah tepat sasaran tapi diblok oleh
bukan kiper, oleh pemain belakang dari Persebaya Surabaya, dan ya akhirnya 90 menit pertandingan harus berakhir dengan hasil imbang. Nah, dengan hasil imbang tanpa gol ini membuktikan bahwa Paul Munster ini sebagai pelatih yang memang kerap merepotkan PSM. Sejak bersama Bayangkara FC, ini kan mantan pelatih Bayangkara FC ini, Paul Munster itu, PSM tidak pernah menang. Artinya Paul Munster tidak pernah membiarkan ketika melawan PSM dia kalah, dan rekornya itu masih berlanjut meskipun saat ini Paul Munster sudah mengarsiteki Persebaya ya musim ini. Lalu yang kedua, pertandingan berakhir imbang, 1 poin untuk PSM, 1 poin untuk Persebaya, juga sebenarnya bukan hasil yang terlalu buruk untuk kedua tim, karena secara posisi klasemen meski hanya sama-sama mendapat 1 poin itu cukup untuk mengangkat posisi kedua tim. PSM Makassar misalnya di pekan lalu, pekan ke-25 itu berada di posisi ke-9 dengan 33 poin. Setelah pertandingan ini naik 1 tingkat ke posisi ke-8 dengan 34 poin, menggeser Barito Putra di hari yang sama harus kalah dari Persik Kediri ya, sehingga Barito turun, meskipun Barito punya poin yang sama dengan PSM yakni 34 poin, tapi PSM lebih unggul head to head dari Barito dan juga unggul produktivitas gol. Lalu ini juga hal yang positif bagi Persebaya. Persebaya pekan lalu berada di posisi ke 14, itu mendekati zona degradasi ya, tapi dengan tambahan 1 poin di markas PSM di Stadion Batakan ini, Persebaya kini mengoleksi 32 poin dan naik 2 tingkat ke posisi ke-12, berada di atas Persis Solo dan juga PSS Sleman. Nah, mungkin begitu untuk review pertandingan kali ini. Satu catatan yang pasti untuk PSM Makassar bahwa 3 pertandingan PSM tidak kebobolan. Ini membuktikan bahwa pertahanan yang dibangun oleh Bernardo Tapares ini cukup solid, tapi yang menjadi pekerjaan rumah PSM dalam 2 pertandingan tanpa Adilson Silva tidak mencetak 1 pun gol. Victor Mansaray bermain baik, namun striker-striker lokal belum bisa menunjukkan tajinya untuk PSM dalam 2 pertandingan ini. Ada Ricky Pratama, ada Hidayat, ada beberapa Andi Harjito, pemain-pemain muda, striker-striker muda. Tentu harus mencoba lagi mengkombinasikan, dan tentu fans PSM berharap Adilson Silva bisa lekas pulih dan kembali berduet dengan Victor Mansaray di pertandingan pekan-pekan berikutnya. Mungkin sekian dulu untuk review pertandingan Liga 1. Kali ini kita akan tentu jumpa dengan review pertandingan-pertandingan menarik lainnya, dan tentunya membahas tentang klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, PSM Makassar. Ewako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita sudah menyaksikan laga super big match, laga klasik pada pekan ke-26 Liga 1 2023-2024 antara PSM menghadapi Persebaya di Stadion Batakan, Balikpapan, dan hasilnya imbang tanpa gol. Artinya kedua tim berbagi poin. Tentu ini satu kerugian ya untuk PSM Makassar, karena di pertandingan kali ini bertindak sebagai tuan rumah. Hanya saja memang kalau kita lihat sekilas bahwa pertandingan ini memang berjalan cukup seimbang, meskipun PSM lebih banyak menciptakan peluang. Nah, seperti pada
preview laga prediksi bahwa tentunya PSM akan menginisiasi serangan sejak menit awal demi bisa memenangkan pertandingan ke pekan ke-26 ini, karena pada pekan ke-25 lalu saat menjamu Bali United juga di Stadion Batakan, PSM hanya bermain imbang juga tanpa gol. Artinya ini menjadi pertandingan kedua bagi PSM secara beruntun harus bermain imbang dan tidak menciptakan satupun gol. Tentu ini menjadi PR berat bagi Bernardo Tavares. Nah, kalau kita lihat di awal babak pertama, PSM utamanya tentu si pelatih Bernardo Tavares menurunkan skuad yang berbeda, starting 11 yang berbeda dibanding pertandingan sebelumnya. Meskipun dengan tetap mengandalkan skema 3-5-2 ya, yang menjadi dasar prinsip dari Bernardo Tavares membangun skuad PSM Makassar. Nah, kita lihat di posisi penjaga gawang ada Reza Arya masih menjadi pilihan utama, dan ini menjadi clean sheet ketiga secara beruntun Reza Arya. Ini menambah daftar jumlah clean sheet yang dicatatkan oleh Reza Arya ya. Kemudian 3 back sejajar PSM ini juga tidak tergantikan, ada Saprudin Tahar, Yoran Fernandes, dan Dava Salman. Sementara itu 2 gelandang bertahan ini ada perubahan, di mana M. Arpan sebagai kapten juga di pertandingan kali ini dia berduet dengan gelandang muda PSM Ananda Rehan. Biasanya posisi Ananda Rehan ini ditempati oleh Akbar Tanjung, namun di pertandingan kali ini Akbar Tanjung harus berada di bangku cadangan. Meskipun nanti di babak kedua akan dimainkan, sepertinya Akbar Tanjung mengalami sedikit masalah ya pada bagian otot betisnya, karena kalau kita lihat pada saat dia dimainkan pada babak kedua di menit-menit akhir, kalau misalnya menit 70-an ke atas itu, tim medis dari PSM itu beberapa kali memastikan bahwa kondisi lutut sebelah kiri dari Akbar Tanjung ini cukup mampu menopang dan bisa bermain, sehingga di pertandingan menghadapi Persebaya ini yang bermain sebagai starter itu Ananda Rehan bersama dengan M. Arpan. Kemudian Ken Sonambu, gelandang serang, sang top skor sementara PSM 11 gol, juga tetap dimainkan sebagai starter. Lalu kembar Yakub Sayuri, Yance Sayuri, kiri kanan, winger kiri, winger kanan juga bermain sejak menit pertama. Nah, di posisi 2 striker yang dipasang oleh Tavares itu mengalami perubahan, yakni dengan adanya nama Ricky Pratama yang dipercaya sebagai starter, mendampingi Victor Mansara. Biasanya di posisi ini kan duet aman, Adilson Mansarai, tetapi kalau kita flashback di laga pekan ke-25 menghadapi Bali United, Adilson ini sempat masuk dalam daftar susunan pemain sebagai starter, malah di daftar susunan pemain sebelum pertandingan yang beredar, tetapi pas kick off Adilson tidak dimainkan. Belakangan diketahui ternyata Adilson ini mengalami cedera saat latihan. Nah, ternyata cederanya ini belum juga sembuh, yang akhirnya dia harus menepi, sehingga Victor Mansarai harus diduetkan oleh dengan striker lokal ya, dan Tavares memilih Ricky Pratama, striker muda milik PSM, dimainkan sejak menit pertama berduet dengan Victor Mansarai. Sementara itu di skuad Persebaya juga tidak banyak mengalami
perubahannya secara struktur skema starting 11 mereka dari pertandingan ke pertandingan. Ada Andika di posisi penjaga gawang, lalu Persebaya di pertandingan ini menggunakan skema 4-3-3. Paul Munster sebagai pelatih baru ya, pelatih yang cukup baru mengenangan Persebaya ini membuat sebuah terobosan lah. Kita lihat di dua back stopper utama atau center back milik Persebaya itu dimainkan Yan Victor bersama dengan Dusan. Kemudian back kanan ada Arif Catur dan Mikel Tata. Lalu dua gelandang bertahan Muhammad Hidayat dan Muhammad Iqbal. Selanjutnya ada Andre Octaviansa sebagai gelandang serang, Bruno Merera, Paulo Henrique, dan Kasim Botan sebagai trio striker mereka. Nah, statistik pertandingan memang berjalan tidak dalam tempo yang cukup tinggi ya, tempo tinggi, tapi jumlah total tembakan itu cukup banyak yang tercipta di pertandingan ini dan PSM cukup mendominasi. PSM tercatat dalam proses penguasaan bola memang Persebaya unggul, meskipun unggul tidak terlalu jauh ya. Persebaya 53%, sementara PSM 47%. Tapi untuk soal tembakan atau shoot, PSM jauh mendominasi. Total tembakan yang dilepaskan oleh PSM di pertandingan ini sepanjang 90 menit itu ada 13 kali, 5 diantaranya shoot on target, tepat sasaran, sementara Persebaya hanya memiliki 5 kali kesempatan tembakan dan hanya 1 shoot on target. Jadi memang sepanjang pertandingan 90 menit PSM terus dengan berbagai bentuk variasi serangannya melalui serangan flank kiri, flank kanan itu terus dimanfaatkan, dan juga kekuatan Ken Sonambu dalam tembakan-tembakan luar kotak penalti maupun Ananda Raihan juga, dan M. Arpan itu selalu memberikan ancaman bagi kiper Persebaya. Tapi ya lagi-lagi tak banyak yang berubah, padahal ada beberapa peluang yang dimiliki oleh pemain PSM itu presentase bisa menjadi golnya itu sudah di angka 90%. Semisal pada saat babak kedua itu Victor Mansara itu memiliki peluang, tinggal berhasil melewati back dari Persebaya lalu melepaskan tembakan. Sayangnya tembakannya itu saat itu membentur tiang gawang. Ada 2 kalau tidak salah, 2 atau 3 kali ya bola tembakan dari para pemain PSM Makassar itu harus membentur tiang gawang. Dan ya itulah pertandingan, bahwa memang upaya-upaya yang coba dilakukan oleh PSM ini masih bisa dipatahkan. Apakah tembakannya diblok oleh para pemain belakang Persebaya sampai pada akhirnya tembakannya sudah mengarah tapi harus membentur tiang gawang. Tapi secara keseluruhan kalau kita lihat pertandingan ini, ada sesuatu hal yang sulit yang dialami oleh PSM, yakni kreasi serangannya ini kan cukup berbeda. Ini tipikal dari Ricky Pratama tentunya dengan Adilson Silva. Adilson itu pada pekan ke-24 mencetak 2 gol pada saat PSM melibas Persita yang 4-0 kalau tidak salah. Itu bermain dengan mengandalkan kecepatan tapi kuat dalam mempertahankan bola, dan duetnya dengan Victor Mansara cukup merepotkan pemain. Dia bisa bermain dengan bola-bola pendek, dua striker asing milik PSM ini. Sementara saat
Mansara diduetkan dengan Ricky Pratama itu belum terlihat cukup padu, meskipun Yakob pada laga ini bermain sangat-sangat baik ya. Ada beberapa kali tusukannya yang bisa melewati pemain belakang dari Persebaya lalu melepaskan umpan-umpan silang maupun umpan tarik mendatar, hanya saja ya lagi-lagi bisa dipatahkan. Kreasi dari lapangan tengah juga terlihat Kenso lebih banyak pada pertandingan ini, lebih banyak membantu dalam posisi bertahan, meskipun ada beberapa kali kesempatan juga dia melepaskan tembakan. Ananda Rehan pun begitu. Secara lini pertahanan PSM cukup solid. Kita bisa lihat bagaimana Persebaya hanya memiliki 5 kali kesempatan sepanjang 90 menit untuk bisa melepaskan tembakan. Artinya memang dari lini tengah hingga lini belakang PSM ini bermain cukup rapi, cukup rapat. Yang menjadi persoalan di PSM adalah di lini depannya. Sudah 2 pertandingan PSM gagal mencetak gol. Beruntungnya dalam 2 pertandingan itu PSM juga tidak kebobolan. Artinya dilihat lini per lini, PSM cukup padu, mulai dari penjaga gawang ya, rest area. Ada satu penyelamatan gemilangnya tadi itu ketika sudah berhadapan 1-1 dengan Paulo Henrique kalau tidak salah tadi, itu dia bisa menepis tembakan placing dari Paulo Henrique. Artinya rest area memang dalam kondisi on fire, dalam kondisi kepercayaan diri tinggi ya, karena sudah 2 pertandingan sebelumnya sebelum menghadapi Persebaya itu dia bisa clean sheet. Lalu 3 back, Dapa Salman bermain sangat solid, bermain rapi. Beberapa kali tackle-nya itu tackle bersih. Saprudin Tahar juga, apalagi Yuran Fernandes, pemain yang satu ini memang dikenal sebagai salah satu back yang cukup taktis ya di sepak bola Indonesia, cukup taktis, bermain tenang, dan pembacaan bolanya sangat-sangat baik. Ya, mungkin itu untuk pertandingan kali ini. Dan sebenarnya di babak pertama PSM itu sudah beberapa kali mendapat peluang, mencoba terus menekan ke pertahanan Persebaya Surabaya. Hanya saja memang terlalu kelihatannya terlalu terburu-buru. Lalu di babak kedua mencoba mendesain ulang lagi pola serangan yang dilakukan, tetapi juga terus mengalami kebuntuan, sehingga terlihat PSM itu melakukan perombakan di menit-menit ke-70, memasukkan pemain-pemain yang memiliki tenaga muda, pemain-pemain muda yang tipikalnya tipikal menyerang untuk bisa merombak ataukah menerobos pertahanan dari Persebaya. Ada Andi Nurbangsawan dimainkan, ada Joe Pedro dimainkan juga, kemudian ada Mupli Hidayat. Ini pemain-pemain yang punya naluri menyerang. Tapi meskipun ya kita lihat ada Muhammad Hidayat ya, yang memiliki satu peluang yang cukup baik tapi gagal berbuah gol. Tendangannya itu sudah tepat sasaran tapi diblok oleh bukan kiper, oleh pemain belakang dari Persebaya Surabaya. Dan ya akhirnya 90 menit pertandingan harus berakhir dengan hasil imbang. Nah, dengan hasil imbang tanpa gol ini membuktikan bahwa Paul Munster ini sebagai pelatih yang memang kerap
merepotkan PSM. Sejak bersama Bayangkara FC ini kan mantan pelatih Bayangkara FC ini Paul Muster itu, PSM tidak pernah menang. Artinya Paul Muster tidak pernah membiarkan ketika melawan PSM dia kalah, dan rekornya itu masih berlanjut meskipun saat ini Paul Muster sudah mengarsiteki Persebaya ya musim ini. Lalu yang kedua, pertandingan berakhir imbang, 1 poin untuk PSM, 1 poin untuk Persebaya, juga sebenarnya bukan hasil yang terlalu buruk untuk kedua tim, karena secara posisi klasemen meski hanya sama-sama mendapat 1 poin itu cukup untuk mengangkat posisi kedua tim. PSM Makassar misalnya di pekan lalu, pekan ke-25 itu berada di posisi ke-9 dengan 33 poin. Setelah pertandingan ini naik 1 tingkat ke posisi ke-8 dengan 34 poin, menggeser Barito Putra di hari yang sama harus kalah dari Persik Kediri ya, sehingga Barito turun, meskipun Barito punya poin yang sama dengan PSM yakni 34 poin, tapi PSM lebih unggul head to head dari Barito dan juga unggul produktivitas gol. Lalu ini juga hal yang positif bagi Persebaya. Persebaya pekan lalu berada di posisi ke 14, itu mendekati zona degradasi ya, tapi dengan tambahan 1 poin di markas PSM di Stadion Batakan ini, Persebaya kini mengoleksi 32 poin dan naik 2 tingkat ke posisi ke-12, berada di atas Persis Solo dan juga PSS Sleman. Nah, mungkin begitu untuk review pertandingan kali ini. Satu catatan yang pasti untuk PSM Makassar bahwa 3 pertandingan PSM tidak kebobolan. Ini membuktikan bahwa pertahanan yang dibangun oleh Bernardo Tapares ini cukup solid. Tapi yang menjadi pekerjaan rumah PSM dalam 2 pertandingan tanpa Adilson Silva tidak mencetak 1 pun gol. Victor Mansaray bermain baik, namun striker-striker lokal belum bisa menunjukkan tajinya untuk PSM dalam 2 pertandingan ini. Ada Ricky Pratama, ada Hidayat, ada beberapa Andi Harjito, pemain-pemain muda, striker-striker muda. Tentu harus mencoba lagi mengkombinasikan, dan tentu fans PSM berharap Adilson Silva bisa lekas pulih dan kembali berduet dengan Victor Mansaray di pertandingan pekan-pekan berikutnya. Mungkin sekian dulu untuk review pertandingan Liga 1. Kali ini kita akan tentu jumpa dengan review pertandingan-pertandingan menarik lainnya, dan tentunya membahas tentang klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, PSM Makassar. Ewako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita sudah menyaksikan laga super big match, laga klasik pada pekan ke-26 Liga 1 2023-2024 antara PSM menghadapi Persebaya di Stadion Batakan, Balikpapan, dan hasilnya imbang tanpa gol. Artinya kedua tim berbagi poin. Tentu ini satu kerugian ya untuk PSM Makassar, karena di pertandingan kali ini bertindak sebagai tuan rumah. Hanya saja memang kalau kita lihat sekilas bahwa pertandingan ini memang berjalan cukup seimbang, meskipun PSM lebih banyak menciptakan peluang. Nah, seperti pada preview laga, prediksi bahwa tentunya PSM akan menginisiasi serangan sejak menit awal demi bisa memenangkan pertandingan ke pekan ke-26 ini, karena pada pekan ke-25 lalu saat menjamu
Bali United juga di Stadion Batakan, PSM hanya bermain imbang juga tanpa gol. Artinya ini menjadi pertandingan kedua bagi PSM secara beruntun harus bermain imbang dan tidak menciptakan satupun gol. Tentu ini menjadi PR berat bagi Bernardo Tavares. Nah, kalau kita lihat di awal babak pertama PSM, utamanya tentu si pelatih Bernardo Tavares menurunkan skuad yang berbeda, starting 11 yang berbeda dibanding pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meskipun dengan tetap mengandalkan skema 3-5-2 ya, yang menjadi dasar prinsip dari Bernardo Tavares membangun skuad PSM Makassar. Nah, kita lihat di posisi penjaga gawang ada Reza Arya masih menjadi pilihan utama, dan ini menjadi clean sheet ketiga secara beruntun Reza Arya. Ini menambah daftar jumlah clean sheet yang dicatatkan oleh Reza Arya ya. Kemudian 3 back sejajar PSM ini juga tidak tergantikan, ada Saprudin Tahar, Yoran Fernandes, dan Dava Salman. Sementara itu 2 gelandang bertahan ini ada perubahan, di mana M. Arpan sebagai kapten juga di pertandingan kali ini dia berduet dengan gelandang muda PSM Ananda Rehan. Biasanya posisi Ananda Rehan ini ditempati oleh Akbar Tanjung, namun di pertandingan kali ini Akbar Tanjung harus berada di bangku cadangan. Meskipun nanti di babak kedua akan dimainkan, sepertinya Akbar Tanjung mengalami sedikit masalah ya pada bagian otot betisnya, karena kalau kita lihat pada saat dia dimainkan pada babak kedua di menit-menit akhir, kalau misalnya menit 70-an ke atas itu tim medis dari PSM itu beberapa kali memastikan bahwa kondisi lutut sebelah kiri dari Akbar Tanjung ini cukup mampu menopang dan bisa bermain, sehingga di pertandingan menghadapi Persebaya ini yang bermain sebagai starter itu Ananda Rehan bersama dengan M. Arpan. Kemudian Ken Sonambu, gelandang serang, sang top skor sementara PSM 11 gol, juga tetap dimainkan sebagai starter. Lalu kembar Yakub Sayuri, Yance Sayuri, kiri kanan, winger kiri, winger kanan juga bermain sejak menit pertama. Nah, di posisi 2 striker yang dipasang oleh Tavares itu mengalami perubahan, yakni dengan adanya nama Ricky Pratama yang dipercaya sebagai starter, mendampingi Victor Mansara. Biasanya di posisi ini kan duet aman, Adilson Mansarai, tetapi kalau kita flashback di laga pekan ke-25 menghadapi Bali United, Adilson ini sempat masuk dalam daftar susunan pemain sebagai starter, malah di daftar susunan pemain sebelum pertandingan yang beredar, tetapi pas kick off Adilson tidak dimainkan. Belakangan diketahui ternyata Adilson ini mengalami cedera saat latihan. Nah, ternyata cederanya ini belum juga sembuh, yang akhirnya dia harus menepi, sehingga Victor Mansarai harus diduetkan dengan striker lokal ya, dan Tavares memilih Ricky Pratama, striker muda milik PSM, dimainkan sejak menit pertama berduet dengan Victor Mansarai. Sementara itu di skuad Persebaya juga tidak banyak mengalami perubahannya secara struktur skema starting 11 mereka dari pertandingan ke pertandingan. Ada Andika di posisi penjaga gawang, lalu Persebaya di pertandingan ini menggunakan skema 4-3-3.
Paul Munster sebagai pelatih baru ya, pelatih yang cukup baru mengenangan Persebaya ini membuat sebuah terobosan lah. Kita lihat di dua back stopper utama atau center back milik Persebaya itu dimainkan Yan Victor bersama dengan Dusan. Kemudian back kanan ada Arif Catur dan Mikel Tata. Lalu dua gelandang bertahan Muhammad Hidayat dan Muhammad Iqbal. Selanjutnya ada Andre Octaviansa sebagai gelandang serang, Bruno Merera, Paulo Henrique, dan Kasim Botan sebagai trio striker mereka. Nah, kalau dilihat secara statistik, pertandingan memang berjalan tidak dalam tempo yang cukup tinggi ya, tapi jumlah total tembakan itu cukup banyak yang tercipta di pertandingan ini dan PSM cukup mendominasi. PSM tercatat dalam proses penguasaan bola memang Persebaya unggul, meskipun unggul tidak terlalu jauh ya. Persebaya 53%, sementara PSM 47%. Tapi untuk soal tembakan atau shoot, PSM jauh mendominasi. Total tembakan yang dilepaskan oleh PSM di pertandingan ini sepanjang 90 menit itu ada 13 kali, 5 diantaranya shoot on target, tepat sasaran, sementara Persebaya hanya memiliki 5 kali kesempatan tembakan dan hanya 1 shoot on target. Jadi memang sepanjang pertandingan 90 menit PSM terus dengan berbagai bentuk variasi serangannya melalui serangan flank kiri, flank kanan itu terus dimanfaatkan, dan juga kekuatan Ken Sonambu dalam tembakan-tembakan luar kotak penalti maupun Ananda Raihan juga, dan M. Arpan itu selalu memberikan ancaman bagi kiper Persebaya. Tapi ya lagi-lagi tak banyak yang berubah, padahal ada beberapa peluang yang dimiliki oleh pemain PSM itu presentase bisa menjadi golnya itu sudah di angka 90%. Semisal pada saat babak kedua itu Victor Mansara itu memiliki peluang, tinggal berhasil melewati back dari Persebaya lalu melepaskan tembakan. Sayangnya tembakannya itu saat itu membentur tiang gawang. Ada 2 kalau tidak salah, 2 atau 3 kali ya bola tembakan dari para pemain PSM Makassar itu harus membentur tiang gawang. Dan ya itulah pertandingan, bahwa memang upaya-upaya yang coba dilakukan oleh PSM ini masih bisa dipatahkan. Apakah tembakannya diblok oleh para pemain belakang Persebaya sampai pada akhirnya tembakannya sudah mengarah tapi harus membentur tiang gawang. Tapi secara keseluruhan kalau kita lihat pertandingan ini, ada sesuatu hal yang sulit yang dialami oleh PSM, yakni kreasi serangannya ini kan cukup berbeda. Ini tipikal dari Ricky Pratama tentunya dengan Adilson Silva. Adilson itu pada pekan ke-24 mencetak 2 gol pada saat PSM melibas Persita yang 4-0 kalau tidak salah. Itu bermain dengan mengandalkan kecepatan tapi kuat dalam mempertahankan bola, dan duetnya dengan Victor Mansara cukup merepotkan pemain. Dia bisa bermain dengan bola-bola pendek, dua striker asing milik PSM ini. Sementara saat Mansara diduetkan dengan Ricky Pratama itu belum terlihat cukup padu, meskipun Yakob pada laga ini bermain sangat-sangat baik ya. Ada beberapa kali tusukannya yang bisa
melewati pemain belakang dari Persebaya lalu melepaskan umpan-umpan silang maupun umpan tarik mendatar, hanya saja ya lagi-lagi bisa dipatahkan. Kreasi dari lapangan tengah juga terlihat Kenso lebih banyak pada pertandingan ini, lebih banyak membantu dalam posisi bertahan, meskipun ada beberapa kali kesempatan juga dia melepaskan tembakan. Ananda Rehan pun begitu. Secara lini pertahanan PSM cukup solid. Kita bisa lihat bagaimana Persebaya hanya memiliki 5 kali kesempatan sepanjang 90 menit untuk bisa melepaskan tembakan. Artinya memang dari lini tengah hingga lini belakang PSM ini bermain cukup rapi, cukup rapat. Yang menjadi persoalan di PSM adalah di lini depannya. Sudah 2 pertandingan PSM gagal mencetak gol. Beruntungnya dalam 2 pertandingan itu PSM juga tidak kebobolan. Artinya dilihat lini per lini, PSM cukup padu, mulai dari penjaga gawang ya, rest area, ada satu penyelamatan gemilangnya tadi itu ketika sudah berhadapan 1-1 dengan Paulo Henrique kalau tidak salah tadi, itu dia bisa menepis tembakan placing dari Paulo Henrique. Artinya rest area memang dalam kondisi on fire, dalam kondisi kepercayaan diri tinggi ya, karena sudah 2 pertandingan sebelumnya sebelum menghadapi Persebaya itu dia bisa clean sheet. Lalu 3 back, Dapa Salman bermain sangat solid, bermain rapi, beberapa kali tackle-nya itu tackle bersih. Saprudin Tahar juga, apalagi Yuran Fernandes, pemain yang satu ini memang dikenal sebagai salah satu back yang cukup taktis ya di sepak bola Indonesia, cukup taktis, bermain tenang, dan pembacaan bolanya sangat-sangat baik. Ya, mungkin itu untuk pertandingan kali ini. Dan sebenarnya di babak pertama PSM itu sudah beberapa kali mendapat peluang, mencoba terus menekan ke pertahanan Persebaya Surabaya. Hanya saja memang terlalu kelihatannya terlalu terburu-buru. Lalu di babak kedua mencoba mendesain ulang lagi pola serangan yang dilakukan, tetapi juga terus mengalami kebuntuan, sehingga terlihat PSM itu melakukan perombakan di menit-menit ke-70, memasukkan pemain-pemain yang memiliki tenaga muda, pemain-pemain muda yang tipikalnya tipikal menyerang untuk bisa merombak ataukah menerobos pertahanan dari Persebaya. Ada Andi Nurbangsawan dimainkan, ada Joe Pedro dimainkan juga, kemudian ada Mupli Hidayat. Ini pemain-pemain yang punya naluri menyerang. Tapi meskipun ya kita lihat ada Muhammad Hidayat ya yang memiliki satu peluang yang cukup baik tapi gagal berbuah gol. Tendangannya itu sudah tepat sasaran tapi diblok oleh bukan kiper, oleh pemain belakang dari Persebaya Surabaya. Dan ya akhirnya 90 menit pertandingan harus berakhir dengan hasil imbang. Nah, dengan hasil imbang tanpa gol ini membuktikan bahwa Paul Munster ini sebagai pelatih yang memang kerap merepotkan PSM. Sejak bersama Bayangkara FC, ini kan mantan pelatih Bayangkara FC ini, Paul Munster itu PSM tidak pernah menang. Artinya Paul Munster tidak pernah membiarkan ketika
melawan PSM dia kalah, dan rekornya itu masih berlanjut meskipun saat ini Paul Munster sudah mengarsiteki Persebaya ya musim ini. Lalu yang kedua, pertandingan berakhir imbang, 1 poin untuk PSM, 1 poin untuk Persebaya, juga sebenarnya bukan hasil yang terlalu buruk untuk kedua tim, karena secara posisi klasemen meski hanya sama-sama mendapat 1 poin itu cukup untuk mengangkat posisi kedua tim. PSM Makassar misalnya di pekan lalu, pekan ke-25 itu berada di posisi ke-9 dengan 33 poin. Setelah pertandingan ini naik 1 tingkat ke posisi ke-8 dengan 34 poin, menggeser Barito Putra di hari yang sama harus kalah dari Persik Kediri ya, sehingga Barito turun, meskipun Barito punya poin yang sama dengan PSM yakni 34 poin, tapi PSM lebih unggul head to head dari Barito dan juga unggul produktivitas gol. Lalu ini juga hal yang positif bagi Persebaya. Persebaya pekan lalu berada di posisi ke 14, itu mendekati zona degradasi ya. Tapi dengan tambahan 1 poin di markas PSM di Stadion Batakan ini, Persebaya kini mengoleksi 32 poin dan naik 2 tingkat ke posisi ke-12, berada di atas Persis Solo dan juga PSS Sleman. Nah, mungkin begitu untuk review pertandingan kali ini. Satu catatan yang pasti untuk PSM Makassar bahwa 3 pertandingan PSM tidak kebobolan. Ini membuktikan bahwa pertahanan yang dibangun oleh Bernardo Tapares ini cukup solid. Tapi yang menjadi pekerjaan rumah PSM dalam 2 pertandingan tanpa Adilson Silva tidak mencetak 1 pun gol. Victor Mansaray bermain baik, namun striker-striker lokal belum bisa menunjukkan tajinya untuk PSM dalam 2 pertandingan ini. Ada Ricky Pratama, ada Hidayat, ada beberapa Andi Harjito, pemain-pemain muda, striker-striker muda. Tentu harus mencoba lagi mengkombinasikan, dan tentu fans PSM berharap Adilson Silva bisa lekas pulih dan kembali berduet dengan Victor Mansaray di pertandingan pekan-pekan berikutnya. Mungkin sekian dulu untuk review pertandingan Liga 1. Kali ini kita akan tentu jumpa dengan review pertandingan-pertandingan menarik lainnya, dan tentunya membahas tentang klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, PSM Makassar. Ewako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita sudah menyaksikan laga Super Big Match, laga klasik pada pekan ke-26 Liga 1 2023-2024 antara PSM menghadapi Persebaya di Stadion Batakan, Balikpapan, dan hasilnya imbang tanpa gol. Artinya kedua tim berbagi poin. Tentu ini satu kerugian ya untuk PSM Makassar, karena di pertandingan kali ini bertindak sebagai tuan rumah. Hanya saja memang kalau kita lihat sekilas bahwa pertandingan ini memang berjalan cukup seimbang, meskipun PSM lebih banyak menciptakan peluang. Nah, seperti pada preview laga, prediksi bahwa tentunya PSM akan menginisiasi serangan sejak menit awal demi bisa memenangkan pertandingan ke pekan ke-26 ini, karena pada pekan ke-25 lalu saat menjamu Bali United juga di Stadion Batakan, PSM hanya bermain imbang juga tanpa gol. Artinya ini menjadi pertandingan kedua bagi PSM secara beruntun harus bermain imbang
dan tidak menciptakan satupun gol. Tentu ini menjadi PR berat bagi Bernardo Tavares. Nah, kalau kita lihat di awal babak pertama, PSM utamanya tentu si pelatih Bernardo Tavares menurunkan skuad yang berbeda, starting 11 yang berbeda dibanding pertandingan sebelumnya. Meskipun dengan tetap mengandalkan skema 3-5-2 ya, yang menjadi dasar prinsip dari Bernardo Tavares membangun skuad PSM Makassar. Nah, kita lihat di posisi penjaga gawang ada Reza Arya masih menjadi pilihan utama, dan ini menjadi clean sheet ketiga secara beruntun Reza Arya. Ini menambah daftar jumlah clean sheet yang dicatatkan oleh Reza Arya ya. Kemudian 3 back sejajar PSM ini juga tidak tergantikan, ada Saprudin Tahar, Yoran Fernandes, dan Dava Salman. Sementara itu 2 gelandang bertahan ini ada perubahan, di mana M. Arpan sebagai kapten juga di pertandingan kali ini dia berduet dengan gelandang muda PSM Ananda Rehan. Biasanya posisi Ananda Rehan ini ditempati oleh Akbar Tanjung, namun di pertandingan kali ini Akbar Tanjung harus berada di bangku cadangan, meskipun nanti di babak kedua akan dimainkan. Sepertinya Akbar Tanjung mengalami sedikit masalah ya pada bagian otot betisnya, karena kalau kita lihat pada saat dia dimainkan pada babak kedua di menit-menit akhir, kalau misalnya menit 70-an ke atas itu, tim medis dari PSM itu beberapa kali memastikan bahwa kondisi lutut sebelah kiri dari Akbar Tanjung ini cukup mampu menopang dan bisa bermain, sehingga di pertandingan menghadapi Persebaya ini yang bermain sebagai starter itu Ananda Rehan bersama dengan M. Arpan. Kemudian Ken Sonambu, gelandang serang, sang top skor sementara PSM 11 gol, juga tetap dimainkan sebagai starter. Lalu kembar Yakub Sayuri, Yance Sayuri, kiri kanan, winger kiri, winger kanan juga bermain sejak menit pertama. Nah, di posisi 2 striker yang dipasang oleh Tavares itu mengalami perubahan, yakni dengan adanya nama Ricky Pratama yang dipercaya sebagai starter, mendampingi Victor Mansara. Biasanya di posisi ini kan duet aman, Adilson Mansarai, tetapi kalau kita flashback di laga pekan ke-25 menghadapi Bali United, Adilson ini sempat masuk dalam daftar susunan pemain sebagai starter, malah di daftar susunan pemain sebelum pertandingan yang beredar, tetapi pas kick off Adilson tidak dimainkan. Belakangan diketahui ternyata Adilson ini mengalami cedera saat latihan. Nah, ternyata cederanya ini belum juga sembuh, yang akhirnya dia harus menepi, sehingga Victor Mansarai harus diduetkan dengan striker lokal ya, dan Tavares memilih Ricky Pratama, striker muda milik PSM, dimainkan sejak menit pertama berduet dengan Victor Mansarai. Sementara itu di skuad Persebaya juga tidak banyak mengalami perubahannya secara struktur skema starting 11 mereka dari pertandingan ke pertandingan. Ada Andika di posisi penjaga gawang. Lalu Persebaya di pertandingan ini menggunakan skema 4-3-3. Paul Munster sebagai pelatih baru ya, pelatih yang cukup baru mengenangan Persebaya ini membuat sebuah terobosan lah. Kita lihat di 2 back
stopper utama atau center back milik Persebaya itu dimainkan Yan Victor bersama dengan Dusan. Kemudian bek kanan ada Arif Catur dan Mikel Tata. Lalu dua gelandang bertahan Muhammad Hidayat dan Muhammad Iqbal. Selanjutnya ada Andre Octaviansa sebagai gelandang serang. Bruno Merera, Paulo Henrique, dan Kasim Botan sebagai trio striker mereka. Nah, kalau dilihat secara statistik, pertandingan memang berjalan tidak dalam tempo yang cukup tinggi ya, tempo tinggi, tapi jumlah total tembakan itu cukup banyak yang tercipta di pertandingan ini dan PSM cukup mendominasi. PSM tercatat dalam proses penguasaan bola memang Persebaya unggul, meskipun unggul tidak terlalu jauh ya. Persebaya 53%, sementara PSM 47%. Tapi untuk soal tembakan atau shoot, PSM jauh mendominasi. Total tembakan yang dilepaskan oleh PSM di pertandingan ini sepanjang 90 menit itu ada 13 kali. 5 diantaranya shoot on target, tepat sasaran, sementara Persebaya hanya memiliki 5 kali kesempatan tembakan dan hanya 1 shoot on target. Jadi memang sepanjang pertandingan 90 menit PSM terus dengan berbagai bentuk variasi serangannya melalui serangan flank kiri, flank kanan itu terus dimanfaatkan, dan juga kekuatan Ken Sonambu dalam tembakan-tembakan luar kotak penalti maupun Ananda Raihan juga, dan M. Arpan itu selalu memberikan ancaman bagi kiper Persebaya. Tapi ya lagi-lagi tak banyak yang berubah, padahal ada beberapa peluang yang dimiliki oleh pemain PSM itu presentase bisa menjadi golnya itu sudah di angka 90%. Semisal pada saat babak kedua itu Victor Mansara itu memiliki peluang, tinggal berhasil melewati back dari Persebaya lalu melepaskan tembakan. Sayangnya tembakannya itu saat itu membentur tiang gawang. Ada 2 kalau tidak salah, 2 atau 3 kali ya bola tembakan dari para pemain PSM Makassar itu harus membentur tiang gawang. Dan ya itulah pertandingan, bahwa memang upaya-upaya yang coba dilakukan oleh PSM ini masih bisa dipatahkan. Apakah tembakannya diblok oleh para pemain belakang Persebaya sampai pada akhirnya tembakannya sudah mengarah tapi harus membentur tiang gawang. Tapi secara keseluruhan kalau kita lihat pertandingan ini, ada sesuatu hal yang sulit yang dialami oleh PSM, yakni kreasi serangannya ini kan cukup berbeda. Ini tipikal dari Ricky Pratama tentunya dengan Adilson Silva. Adilson itu pada pekan ke-24 mencetak 2 gol pada saat PSM melibas Persita yang 4-0 kalau tidak salah. Itu bermain dengan mengandalkan kecepatan tapi kuat dalam mempertahankan bola, dan duetnya dengan Victor Mansara cukup merepotkan pemain. Dia bisa bermain dengan bola-bola pendek, dua striker asing milik PSM ini. Sementara saat Mansara diduetkan dengan Ricky Pratama itu belum terlihat cukup padu, meskipun Yakob pada laga ini bermain sangat-sangat baik ya. Ada beberapa kali tusukannya yang bisa melewati pemain belakang dari Persebaya lalu melepaskan umpan-umpan silang maupun umpan tarik mendatar. Hanya saja ya lagi-lagi bisa dipatahkan. Kreasi dari lapangan tengah juga
terlihat Kenzo lebih banyak pada pertandingan ini, lebih banyak membantu dalam posisi bertahan, meskipun ada beberapa kali kesempatan juga dia melepaskan tembakan. Ananda Rehan pun begitu. Secara lini pertahanan PSM cukup solid. Kita bisa lihat bagaimana Persebaya hanya memiliki 5 kali kesempatan sepanjang 90 menit untuk bisa melepaskan tembakan. Artinya memang dari lini tengah hingga lini belakang PSM ini bermain cukup rapi, cukup rapat. Yang menjadi persoalan di PSM adalah di lini depannya. Sudah 2 pertandingan PSM gagal mencetak gol. Beruntungnya dalam 2 pertandingan itu PSM juga tidak kebobolan. Artinya dilihat lini per lini, PSM cukup padu, mulai dari penjaga gawang ya, rest area. Ada satu penyelamatan gemilangnya tadi itu ketika sudah berhadapan 1 lawan 1 dengan Paulo Henrique kalau tidak salah tadi, itu dia bisa menepis tembakan placing dari Paulo Henrique. Artinya rest area memang dalam kondisi on fire, dalam kondisi kepercayaan diri tinggi ya, karena sudah 2 pertandingan sebelumnya sebelum menghadapi Persebaya itu dia bisa clean sheet. Lalu 3 back, Dava Salman bermain sangat solid, bermain rapi, beberapa kali tackle-nya itu tackle bersih. Saprudin Tahar juga, apalagi Yuran Fernandes, pemain yang satu ini memang dikenal sebagai salah satu back yang cukup taktis ya di sepak bola Indonesia, cukup taktis, bermain tenang, dan pembacaan bolanya sangat-sangat baik. Ya, mungkin itu untuk pertandingan kali ini. Dan sebenarnya di babak pertama PSM itu sudah beberapa kali mendapat peluang, mencoba terus menekan ke pertahanan Persebaya Surabaya. Hanya saja memang terlalu kelihatannya terlalu terburu-buru. Lalu di babak kedua mencoba mendesain ulang lagi pola serangan yang dilakukan, tetapi juga terus mengalami kebuntuan, sehingga terlihat PSM itu melakukan perombakan di menit-menit ke-70, memasukkan pemain-pemain yang memiliki tenaga muda, pemain-pemain muda yang tipikalnya tipikal menyerang untuk bisa merombak ataukah menerobos pertahanan dari Persebaya. Ada Andi Nurbangsawan dimainkan, ada Joe Pedro dimainkan juga, kemudian ada Mupli Hidayat. Ini pemain-pemain yang punya naluri menyerang. Tapi meskipun ya kita lihat ada Muhammad Hidayat ya, yang memiliki satu peluang yang cukup baik tapi gagal berbuah gol. Tendangannya itu sudah tepat sasaran tapi diblok oleh bukan kiper, oleh pemain belakang dari Persebaya Surabaya. Dan ya akhirnya 90 menit pertandingan harus berakhir dengan hasil imbang. Nah, dengan hasil imbang tanpa gol ini membuktikan bahwa Paul Munster ini sebagai pelatih yang memang kerap merepotkan PSM. Sejak bersama Bayangkara FC, ini kan mantan pelatih Bayangkara FC ini, Paul Munster itu, PSM tidak pernah menang. Artinya Paul Munster tidak pernah membiarkan ketika melawan PSM dia kalah, dan rekornya itu masih berlanjut meskipun saat ini Paul Munster sudah mengarsiteki Persebaya ya musim ini. Lalu yang kedua,
pertandingan berakhir imbang, 1 poin untuk PSM, 1 poin untuk Persebaya, juga sebenarnya bukan hasil yang terlalu buruk untuk kedua tim, karena secara posisi klasemen meski hanya sama-sama mendapat 1 poin itu cukup untuk mengangkat posisi kedua tim. PSM Makassar misalnya di pekan lalu, pekan ke-25 itu berada di posisi ke-9 dengan 33 poin. Setelah pertandingan ini naik 1 tingkat ke posisi ke-8 dengan 34 poin, menggeser Barito Putra di hari yang sama harus kalah dari Persik Kediri ya, sehingga Barito turun, meskipun Barito punya poin yang sama dengan PSM yakni 34 poin, tapi PSM lebih unggul head to head dari Barito dan juga unggul produktivitas gol. Lalu ini juga hal yang positif bagi Persebaya. Persebaya pekan lalu berada di posisi ke 14, itu mendekati zona degradasi ya, tapi dengan tambahan 1 poin di markas PSM di Stadion Batakan ini, Persebaya kini mengoleksi 32 poin dan naik 2 tingkat ke posisi ke-12, berada di atas Persis Solo dan juga PSS Sleman. Nah, mungkin begitu untuk review pertandingan kali ini. Satu catatan yang pasti untuk PSM Makassar bahwa 3 pertandingan PSM tidak kebobolan. Ini membuktikan bahwa pertahanan yang dibangun oleh Bernardo Tapares ini cukup solid, tapi yang menjadi pekerjaan rumah PSM dalam 2 pertandingan tanpa Adilson Silva tidak mencetak 1 pun gol. Victor Mansaray bermain baik, namun striker-striker lokal belum bisa menunjukkan tajinya untuk PSM dalam 2 pertandingan ini. Ada Ricky Pratama, ada Hidayat, ada beberapa Andi Harjito, pemain-pemain muda, striker-striker muda. Tentu harus mencoba lagi mengkombinasikan, dan tentu fans PSM berharap Adilson Silva bisa lekas pulih dan kembali berduet dengan Victor Mansaray di pertandingan pekan-pekan berikutnya. Mungkin sekian dulu untuk review pertandingan Liga 1. Kali ini kita akan tentu jumpa dengan review pertandingan-pertandingan menarik lainnya, dan tentunya membahas tentang klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, PSM Makassar. Ewako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita sudah menyaksikan laga super big match, laga klasik pada pekan ke-26 Liga 1 2023-2024 antara PSM menghadapi Persebaya di Stadion Batakan, Balikpapan, dan hasilnya imbang tanpa gol. Artinya kedua tim berbagi poin. Tentu ini satu kerugian ya untuk PSM Makassar, karena di pertandingan kali ini bertindak sebagai tuan rumah. Hanya saja memang kalau kita lihat sekilas bahwa pertandingan ini memang berjalan cukup seimbang, meskipun PSM lebih banyak menciptakan peluang. Nah, seperti pada preview laga, prediksi bahwa tentunya PSM akan menginisiasi serangan sejak menit awal demi bisa memenangkan pertandingan ke pekan ke-26 ini, karena pada pekan ke-25 lalu saat menjamu Bali United juga di Stadion Batakan, PSM hanya bermain imbang juga tanpa gol. Artinya ini menjadi pertandingan kedua bagi PSM secara beruntun harus bermain imbang dan tidak menciptakan 1 pun gol. Tentu ini menjadi PR berat bagi Bernardo Tapares. Nah, kalau kita lihat di awal babak pertama, PSM
utamanya tentu si pelatih Bernardo Tavares menurunkan skuad yang berbeda, starting 11 yang berbeda dibanding pertandingan sebelumnya. Meskipun dengan tetap mengandalkan skema 3-5-2 ya, yang menjadi dasar prinsip dari Bernardo Tavares membangun skuad PSM Makassar. Nah, kita lihat di posisi penjaga gawang ada Reza Arya masih menjadi pilihan utama, dan ini menjadi clean sheet ketiga secara beruntun Reza Arya. Ini menambah daftar jumlah clean sheet yang dicatatkan oleh Reza Arya ya. Kemudian 3 back sejajar PSM ini juga tidak tergantikan, ada Saprudin Tahar, Yoran Fernandes, dan Dava Salman. Sementara itu 2 gelandang bertahan ini ada perubahan, di mana M. Arpan sebagai kapten juga di pertandingan kali ini dia berduet dengan gelandang muda PSM Ananda Rehan. Biasanya posisi Ananda Rehan ini ditempati oleh Akbar Tanjung, namun di pertandingan kali ini Akbar Tanjung harus berada di bangku cadangan, meskipun nanti di babak kedua akan dimainkan. Sepertinya Akbar Tanjung mengalami sedikit masalah ya pada bagian otot betisnya, karena kalau kita lihat pada saat dia dimainkan pada babak kedua di menit-menit akhir, kalau misalnya menit 70-an ke atas itu, tim medis dari PSM itu beberapa kali memastikan bahwa kondisi lutut sebelah kiri dari Akbar Tanjung ini cukup mampu menopang dan bisa bermain, sehingga di pertandingan menghadapi Persebaya ini yang bermain sebagai starter itu Ananda Rehan bersama dengan M. Arpan. Kemudian Ken Sonambu, gelandang serang, sang top skor sementara PSM 11 gol, juga tetap dimainkan sebagai starter. Lalu kembar Yakub Sayuri, Yance Sayuri, kiri kanan, winger kiri, winger kanan juga bermain sejak menit pertama. Nah, di posisi 2 striker yang dipasang oleh Tavares itu mengalami perubahan, yakni dengan adanya nama Ricky Pratama yang dipercaya sebagai starter, mendampingi Victor Mansara. Biasanya di posisi ini kan duet aman, Adilson Mansarai, tetapi kalau kita flashback di laga pekan ke-25 menghadapi Bali United, Adilson ini sempat masuk dalam daftar susunan pemain sebagai starter, malah di daftar susunan pemain sebelum pertandingan yang beredar, tetapi pas kick off Adilson tidak dimainkan. Belakangan diketahui ternyata Adilson ini mengalami cedera saat latihan. Nah, ternyata cederanya ini belum juga sembuh, yang akhirnya dia harus menepi, sehingga Victor Mansarai harus diduetkan oleh dengan striker lokal ya, dan Tavares memilih Ricky Pratama, striker muda milik PSM, dimainkan sejak menit pertama berduet dengan Victor Mansarai. Sementara itu di skuad Persebaya juga tidak banyak mengalami perubahannya secara struktur skema starting 11 mereka dari pertandingan ke pertandingan. Ada Andika di posisi penjaga gawang, lalu Persebaya di pertandingan ini menggunakan skema 4-3-3. Paul Munster sebagai pelatih baru ya, pelatih yang cukup baru mengenangan Persebaya ini membuat sebuah terobosan lah. Kita lihat di 2 back stopper utama atau center back milik Persebaya itu dimainkan Yan Victor bersama dengan Busan. Kemudian back kanan ada Arif Catur dan Mikel Tata. Lalu 2 gelandang bertahan Muhammad Hidayat dan Muhammad Iqbal.
Selanjutnya ada Andre Octaviansa sebagai gelandang serang, Bruno Merera, Paulo Henrique, dan Kasim Botan sebagai trio striker mereka. Nah, kalau dilihat secara statistik, pertandingan memang berjalan tidak dalam tempo yang cukup tinggi ya, tempo tinggi, tapi jumlah total tembakan itu cukup banyak yang tercipta di pertandingan ini dan PSM cukup mendominasi. PSM tercatat dalam proses penguasaan bola memang Persebaya unggul, meskipun unggul tidak terlalu jauh ya. Persebaya 53%, sementara PSM 47%. Tapi untuk soal tembakan atau shoot, PSM jauh mendominasi. Total tembakan yang dilepaskan oleh PSM di pertandingan ini sepanjang 90 menit itu ada 13 kali, 5 diantaranya shoot on target, tepat sasaran, sementara Persebaya hanya memiliki 5 kali kesempatan tembakan dan hanya 1 shoot on target. Jadi memang sepanjang pertandingan 90 menit PSM terus dengan berbagai bentuk variasi serangannya melalui serangan flank kiri, flank kanan itu terus dimanfaatkan, dan juga kekuatan Ken Sonambu dalam tembakan-tembakan luar kotak penalti maupun Ananda Rehan juga, dan M. Arpan itu selalu memberikan ancaman bagi kiper Persebaya. Tapi ya lagi-lagi tak banyak yang berubah, padahal ada beberapa peluang yang dimiliki oleh pemain PSM itu presentase bisa menjadi golnya itu sudah di angka 90%. Semisal pada saat babak kedua itu Victor Mansara itu memiliki peluang, tinggal berhasil melewati back dari Persebaya lalu melepaskan tembakan. Sayangnya tembakannya itu saat itu membentur tiang gawang. Ada 2 kalau tidak salah, 2 atau 3 kali ya bola tembakan dari para pemain PSM Makassar itu harus membentur tiang gawang. Dan ya itulah pertandingan, bahwa memang upaya-upaya yang coba dilakukan oleh PSM ini masih bisa dipatahkan apakah tembakannya diblok oleh para pemain belakang Persebaya sampai pada akhirnya tembakannya sudah mengarah tapi harus membentur tiang gawang. Tapi secara keseluruhan kalau kita lihat pertandingan ini ada sesuatu hal yang sulit yang dialami oleh PSM, yakni kreasi serangannya ini kan cukup berbeda, ini tipikal dari Ricky Pratama tentunya dengan Adilson Silva. Adilson itu pada pekan ke-24 mencetak 2 gol pada saat PSM melibas Persita yang 4-0 kalau tidak salah. Itu bermain dengan mengandalkan kecepatan tapi kuat dalam mempertahankan bola, dan duetnya dengan Victor Mansara cukup merepotkan pemain. Dia bisa bermain dengan bola-bola pendek, dua striker asing milik PSM ini. Sementara saat Mansara diduetkan dengan Ricky Pratama itu belum terlihat cukup padu, meskipun Yakob pada laga ini bermain sangat-sangat baik ya. Ada beberapa kali tusukannya yang bisa melewati pemain belakang dari Persebaya lalu melepaskan umpan-umpan silang maupun umpan tarik mendatar, hanya saja ya lagi-lagi bisa dipatahkan. Kreasi dari lapangan tengah juga terlihat Kenso lebih banyak pada pertandingan ini, lebih banyak membantu dalam posisi bertahan, meskipun ada beberapa kali kesempatan juga dia melepaskan tembakan. Ananda Rehan pun begitu. Secara lini pertahanan PSM cukup solid.
kita bisa lihat bagaimana Persebaya hanya memiliki 5 kali kesempatan sepanjang 90 menit untuk bisa melepaskan tembakan. Artinya memang dari lini tengah hingga lini belakang PSM ini bermain cukup rapi, cukup rapat. Yang menjadi persoalan di PSM adalah di lini depannya. Sudah 2 pertandingan PSM gagal mencetak gol. Beruntungnya dalam 2 pertandingan itu PSM juga tidak kebobolan. Artinya dilihat lini per lini, PSM cukup padu, mulai dari penjaga gawang ya, rest area. Ada satu penyelamatan gemilangnya tadi itu ketika sudah berhadapan 1 lawan 1 dengan Paulo Henrique kalau tidak salah tadi, itu dia bisa menepis tembakan placing dari Paulo Henrique. Artinya rest area memang dalam kondisi on fire, dalam kondisi kepercayaan diri tinggi ya, karena sudah 2 pertandingan sebelumnya sebelum menghadapi Persebaya itu dia bisa clean sheet. Lalu 3 back, Dapa Salman bermain sangat solid, bermain rapi, beberapa kali tackle-nya itu tackle bersih. Saprudin Tahar juga, apalagi Yuran Fernandes, pemain yang satu ini memang dikenal sebagai salah satu back yang cukup taktis ya di sepak bola Indonesia, cukup taktis, bermain tenang, dan pembacaan bolanya sangat-sangat baik. Ya, mungkin itu untuk pertandingan kali ini. Dan sebenarnya di babak pertama PSM itu sudah beberapa kali mendapat peluang, mencoba terus menekan ke pertahanan Persebaya Surabaya. Hanya saja memang terlalu kelihatannya terlalu terburu-buru. Lalu di babak kedua mencoba mendesain ulang lagi pola serangan yang dilakukan, tetapi juga terus mengalami kebuntuan, sehingga terlihat PSM itu melakukan perombakan di menit-menit ke-70, memasukkan pemain-pemain yang memiliki tenaga muda, pemain-pemain muda yang tipikalnya tipikal menyerang untuk bisa merombak ataukah menerobos pertahanan dari Persebaya. Ada Andi Nurbangsawan dimainkan, ada Joe Pedro dimainkan juga, kemudian ada Mupli Hidayat. Ini pemain-pemain yang punya naluri menyerang. Tapi meskipun ya kita lihat ada Muhammad Hidayat ya, yang memiliki satu peluang yang cukup baik tapi gagal berbuah gol. Tendangannya itu sudah tepat sasaran tapi diblok oleh bukan kiper, oleh pemain belakang dari Persebaya Surabaya. Dan ya akhirnya 90 menit pertandingan harus berakhir dengan hasil imbang. Nah, dengan hasil imbang tanpa gol ini membuktikan bahwa Paul Munster ini sebagai pelatih yang memang kerap merepotkan PSM. Sejak bersama Bayangkara FC, ini kan mantan pelatih Bayangkara FC ini, Paul Munster itu, PSM tidak pernah menang. Artinya Paul Munster tidak pernah membiarkan ketika melawan PSM dia kalah, dan rekornya itu masih berlanjut meskipun saat ini Paul Munster sudah mengarsiteki Persebaya ya musim ini. Lalu yang kedua, pertandingan berakhir imbang, 1 poin untuk PSM, 1 poin untuk Persebaya. Juga sebenarnya bukan hasil yang terlalu buruk untuk kedua tim, karena secara posisi klasemen meski hanya sama-sama mendapat 1 poin itu cukup untuk mengangkat posisi kedua tim.
PSM Makassar misalnya di pekan lalu, pekan ke-25 itu berada di posisi ke-9 dengan 33 poin. Setelah pertandingan ini naik satu tingkat ke posisi ke-8 dengan 34 poin, menggeser Barito Putra di hari yang sama harus kalah dari Persik Kediri ya, sehingga Barito turun, meskipun Barito punya poin yang sama dengan PSM yakni 34 poin, tapi PSM lebih unggul head to head dari Barito dan juga unggul produktivitas gol. Lalu ini juga hal yang positif bagi Persebaya. Persebaya pekan lalu berada di posisi ke 14, itu mendekati zona degradasi ya. Tapi dengan tambahan 1 poin di markas PSM di Stadion Batakan ini, Persebaya kini mengoleksi 32 poin dan naik 2 tingkat ke posisi ke-12, berada di atas Persis Solo dan juga PSS Sleman. Nah, mungkin begitu untuk review pertandingan kali ini. Satu catatan yang pasti untuk PSM Makassar bahwa 3 pertandingan PSM tidak kebobolan. Ini membuktikan bahwa pertahanan yang dibangun oleh Bernardo Tapares ini cukup solid. Tapi yang menjadi pekerjaan rumah PSM dalam 2 pertandingan tanpa Adilson Silva tidak mencetak satupun gol. Victor Mansaray bermain baik, namun striker-striker lokal belum bisa menunjukkan tajinya untuk PSM dalam 2 pertandingan ini. Ada Ricky Pratama, ada Hidayat, ada beberapa Andi Harjito, pemain-pemain muda, striker-striker muda. Tentu harus mencoba lagi mengkombinasikan, dan tentu fans PSM berharap Adilson Silva